Sekarang mari kita nge-game. Caca, ini kita harus sweet dulu nih. Oh, pertama sweet dulu. Sweet dulu. Jadi siapa yang menang, dia yang duluan ambil kartnya. Yang menang yang ambil kart ya. Yes. Oke, siap. Alright. Jadi di dalam kart ini ada apa, Mbak Tisa? Ada deh. Ada deh. Oh no. Ada deh. Ya? Oke, kita sweet pokoknya ya Sweet ya. Sweet Indonesia atau sweet Jepang? Sweet Indonesia loh. Jepang itu yang kalau sama anakku, batu apa? Iya, batu gunting kertas itu. Kalau sama anakku suruhnya sweet itu. Nggak pernah hafal dan nggak kayak kita sweet normal aja lah ya. Gitu ya. Oke. Sekali aja ya. Sekali aja 1, 2, 3. Aku yang menang. Jadi aku yang ambil. Oke. Dan jawabannya tidak boleh bohong. Oh, ada pertanyaan. Ini pertanyaan aku tanya buat diri sendiri atau buat aku? Buat Mbak Tisa yes. ya. Jawaban harus jujur. Iya. Pilih love atau money? Of course money. Sangat jelas. Yes. Singkat, padat, to the point. Mau tahu nggak kenapa? Kenapa? Langsung Mau tahu gitu. dong, mau tahu. Nggak nunggu ditanya dulu. Mau tahu nggak kenapa? Karena bagi aku, uang itu. Abis tadi disuruh jujur, jadi nggak bisa jaim. Kan kalau jaim kan, oh ya of course cinta dong, gitu ya. Ini langsung uang. Alasannya Oke, gini. Kalau aku ya, aku adalah tipe orang yang bahagia, lebih bahagia dengan uang bukan dengan cinta, karena gini, tapi ada tapinya, karena gini, dengan uang aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan uang itu. Jadi distrategikan. Yes, kayak misalnya gini, dengan uang aku bisa bikin filmku sendiri, memproduksi film, series apapun itu, ya kan, yang akhirnya ujung-ujungnya menghibur orang. Dan you love that creation. Iya, jadi sebenarnya bukan bentuk duitnya, bukan dari duit itu lahirlah cinta gitu. Bener. Nah ini. Jadi buat orang yang bilang duit tidak membawa kebahagiaan, sorry dude, lu nggak tahu apa yang harus lo lakukan dengan duit lo. Jadi kalau lo punya duit dan nggak tahu, lu kasih ke gue, kan gitu. Kan gitu ya, Caya. Alright, sekarang giliran Caca. Oke, taram. Nggak adil nih pertanyaannya. Pertanyaannya nggak jelek kayak tadi. Nggak jelek. Kan masih banyak nih. Oh iya, oke. Kapan momen paling sering mendapat ide kreatif? Saat lagi di mobil dengerin lagu. Why? Karena itu rasanya aku kayak lagi in the zone aja banget gitu. Oh ya? Iya, kalau orang kan biasanya kayak ada di kamar mandi, di kamar gitu. Caca kenapa malah di mobil? Aku kalau sebenarnya nggak hanya di mobil sih. Misalnya aku lagi kayak treadmill gitu ya, sambil dengerin lagu. Pokoknya di mana ada lagu, di mana ada musik, di situ inspirasi banyak banget datang. I see. Itulah aku. Otakku tuh trigger inspirasi keluar kalau ada musik. Oh, berarti ini ya, kamu lebih ke sense-nya tuh kayak pendengaran dan itu yang masuk ke hati. Pendengaran jadinya visual di kepala. Visual. I see. Oke. Yes, next ya. Thank you. Next. Oke, Mbak Tisa. Aduh, kok ada ekspresinya? Perasaanku nggak enak. Lebih suka mana? Dicintai atau mencintai? Ini kayak ada konspirasi di antara Caca nih kayak sama tim ya. Kok giliran buat ini gue loh. pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu sih, gitu ini kan. Sumpah kebetulan. Aduh, langsung jadi keringetan. Gimana, dicintai atau mencintai? Pilih mana, dicintai atau mencintai? Dicintai lah. Ini sih semua jawabannya begitu nanti kira-kira. Enggak, tapi memang ada juga yang enggak, aku tuh harus mencintai. Kalau aku enggak aku yang mencintai, aku enggak bisa gitu. So kayak gitu kan. Tapi aku harus yang dicintai. Alasannya karena gini, kalau untuk orang, ini kan untuk orang ya, untuk manusia ya, antar manusia. Aku tuh kayaknya terlalu mencintai pekerjaanku. Terlalu mencintai passion aku dengan menulis segala macam, sampai aku lupa kadang kalau pada saat lagi berhubungan romance dengan orang, aku seringkali melupakan hal-hal yang sebagai kewajiban aku untuk itu tadi. Jadi cuek gitu. Gitu. Dan lupa kalau dirinya harus dicintai. Iya gitu. Jadi kayak yaudah better lu cinta aja sama gue, everything will be okay. Kalau lu ngarep gue yang cinta sama lo, kayaknya agak thank you next kayak gitu. Thank you. Next. Gitu babe. So kita next ya. Awas aja nih kalau pertanyaannya. We'll see.
sih. Nah, akhirnya. Oh no. Akhirnya. Apa nih? Akhirnya. Apa tuh? Butuh laki-laki atau nggak butuh? Oh my god. Jing. Aku jujur banget nih. Harus jujur. Dari aku pertama banget kali kenal sama yang namanya pacaran, sampai umur 30, aku merasa aku butuh laki-laki. Nah, tapi dari Iya, umur iya. 30 sampai sekarang dan gak tahu sampai kapan, kok rasanya kayak biasa aja gitu ya. Oh, jadi ada fasenya. Iya. Sekarang aku kayak nggak punya, aku udah single lama banget. Terus udah gitu Nyaman, udah terlanjur nyaman. ngerasa nggak apa-apa gitu. Tadi aku pikir aku bakal suffering. Oh my god, I need a boyfriend gitu kan. Tanya, oh emang oke. Nggak taunya lebih ke I need a big boy, give me a big boy. Yang Gitu penting gak kita sih? punya teman, kita punya tempat sharing. Udah itu yang terpenting buat aku. Dan duit. Dan kerjaan, buat produktif. Itu Bener. penting banget. Iya. Terus. Well, jadi gitu ya. Jadi Next ya. absurd ya, oke. Ayah. Kipas dulu. Wah, ini Nah. bingung juga jawabnya ya. Nah. Tapi coba ya, Oke. lebih sayang diri sendiri atau anak? Waduh. Itu semua manusia menjawab itu baru ketahuannya kalau udah dalam keadaan yang sangat genting. Misalnya ada pistol Iya, di bener kepala. sih. Iya. Tembak kamu atau tembak anakmu? Ya tembak gue aja lah gitu kan. Jadi tapi lebih kalau sayang- misalnya gue nggak Nggak ada yang ada, jagain. anak gue siapa yang ngurus? Nah. Bingungnya di situ sih. Jadi kadang gini, bukannya kadang lebih sayang siapa atau memilih siapa, tapi gini, apapun jawabannya ada resikonya. Iya, ada pro, ada kontra gitu ya. Nggak mungkin kita bilang ya udah tembak aja anak gue, kan nggak Iya. mungkin. Kecuali kalau lu tembak jadian, nggak apa-apa gitu kan. Itu beda dong tembaknya. Terus lu kaya gitu nggak apa-apa kan? Anak Itu gue beda, bahagia. bukan Itu tembak beda. dong. Iya. Cuman Iya. itu tadi kalau misalnya gue yang mengorbankan diri, tapi apakah anak gue sudah sanggup Iya. untuk take care kehilangan dirinya ibunya sendiri? juga. Yes, itu tuh. Jadi susah. Tapi kalau tadi balik ke sayang ya, masalah Iya. sayang, ya of course sayangnya ke anak. Karena gini, Caca pasti ngerasain kan, sebagai ibu dengan kita mau mengandung 9 bulan lebih, melahirkan tuh taruhan nyawa loh. Yeah. Dan kita pasti berpikir, nggak apa-apa, gue kalaupun dengan melahirkan resikonya nyawa pun gue kasih. Yang penting anak gue bisa hadir di dunia ini, bisa mendapatkan kesempatan hidup menjadi orang yang lebih baik, gue nggak ada pun nggak apa-apa. Bener nggak sih, Ca? Ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya masalah itu tadi, no doubt, of course lebih sayang anak daripada diri sendiri. Cuman memang untuk bisa kita menyayangi anak dengan sempurna, kita harus bisa membuat diri kita lebih baik dulu. Ini contoh nih, kalau di pesawat ya, Ca, orang kan pasti akan bilang gini, kalau misalnya ada tekanan udara, pakai dulu masker oksigen ke kita, baru kita pakein ke anak. Karena apa? Kalau kita ngap-ngapan, gimana kita mau nyelamatin anak gitu loh, kan kayak gitu. Jadi I mean it's relate sih. Tapi kalau masalah sayang, ya of course lah, sayang pasti buat anak daripada diri sendiri gitu. Oke. Terjawab. Next ya. Next, oke. Ah, ini sih gampang. Aku sih kayak udah nebak nih jawaban Caca apa. Kayaknya aku udah cukup mengenal gadis ini, jadi aku udah tahu jawaban dia. Traveling sendirian atau rame-rame? Sendirian. Kan Aku sih. suka sekali solo traveling, suka banget karena itu kita jadi bebas, nggak terikat dengan rencana-rencana yang sudah itinerary rame-rame. Iya, Kalau kita iya. mau, tadinya kan misalnya hari ini kita mau ke Disneyland, misalnya tiba-tiba jadi cuma mau ke taman depan rumah, ya udah Atau gitu, ngopi, udah amat. ngopi doang gitu ya, kadang ya. Jadi ya udah gitu. Jadi traveling sendirian. Iya. Itu aku setuju sih, karena aku pun begitu. Oke, Gitu. sama kita ternyata ya. Kayak cewek-cewek mandiri dan keren kayak kita nih lebih suka sendirian deh. Oke. Next Oke, question. Memberi reward untuk diri sendiri dengan cara apakah itu, Mbak Tisa? Ini harus jujur ya. Memberi reward untuk diri sendiri. Shopping. Shopping. Ada lagi? Ada. Sama kayak kamu, jalan-jalan sendirian. Oh. Aku yes. sering loh ke Bali atau kemana tuh sendirian. Nice. Karena itu tadi gitu, aku merasa dengan sendiri aku bisa nggak tahu ya, kayak enjoying myself aja gitu kan, kayak mau ngapain aja ya suka-suka gue gitu. Dan aku bisa banget gitu kayak di pinggir pantai denger musik itu, bisa yang kayak nana-nana joget-joget Enjoy gitu, ya? enjoy sendiri gitu. Iya. Nggak peduli Nggak kayak perlu banyak hal yang wow. iya. Enjoy. Dan gitu misalnya ya. kita ke restoran gitu kan, pasti ditanya berapa orang Kak gitu kan. Aku pasti dengan bangga akan kayak sendiri gitu. Kan ada orang kadang yang sendiri, tapi gimana gitu. Kalau aku kayak sendiri gitu, karena bagi aku ya so what gitu.
I'm happy gitu kan. Kalau misalnya bisa happy dengan sendirian, why not gitu. Gak perlu banyak hal dan gak perlu ribut untuk happy. Yes, itu dia. Dan tidak perlu mahal juga. Iya. Oke, next ya. Next. Nah, ini juga gampang dan kayaknya aku juga tahu nih Caca jawaban yang mana. Lebih suka liburan ke pantai atau gunung? Pantai. Sih, kita tuh sama banget. Tapi kenapa, Ca? Aku Kenapa suka pantai? sunset, aku suka pasir, aku suka main air, ombak-ombak itu sampai jebyur-jebyur, aku sangat menyukai itu. Oke. Dari kecil, udah oke. sesimpel itu aja jawabannya. Sesimpel itu ya. Tapi kamu tahu nggak sih dari karakter itu kadang bisa dilihat loh karakter orang. Jadi gini, ini kalau menurut aku ya, karena kan aku dulu juga pernah kayak ya karena aku penulis jadi kayak belajar psikologi apa gitu-gitu kan. Konon katanya kalau misalnya orang lebih memilih pantai daripada gunung, dia adalah orang yang free spirit. Berjiwa bebas dan orang yang kadang tidak mempedulikan apa opini orang tentang diri dia. Itu So kalau orang true. lebih suka pantai. Bener Kalau banget. orang yang lebih suka gunung, kadang dia tuh kayak pemikir, orang yang lebih wise, orang yang lebih bijak gitu. Nah kalau si pantai ini tadi tuh kadang suka gerasa-gerusu, a little bit emosional, temperamental gitu loh kalau si pantai ini. Tapi kalau si gunung, dia akan lebih banyak pertimbangan, dia akan lebih tenang, lebih wise gitu. Cara berpikirnya akan lebih dalam. Kayak begitu. Ternyata. Menarik juga ya Katanya penelitian begitu, ini. gitu. Oke. Next question. Next question. Ini mah aku udah tahu jawabannya. Pilih sibuk atau santai-santai. Ya sibuk lah. Bukan benar. Ca, aku tuh kalau santai stres. Nah, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ya kayak, aduh, misalnya banyak PR stres apa, aku kalau santai stres. Nggak bisa kalau terlalu nggak ngapa-ngapain ya. Nggak bisa, Ca, literally stres. Jadi aku harus tetap sibuk karena bagi aku sibuk itu seperti oksigen. Yang semakin banyak kesibukan, semakin banyak oksigen yang aku hirup. Semakin happy, semakin hidup. Energi aku juga akan semakin besar. Oke. So iya banget deh jawabannya. Oh ini terakhir, the last one. Ini mah aku juga udah tahu nih Caca nih. Oke Ca, tidur kalau kamu bobo sambil dengerin musik atau hening? Kayaknya tebakan Mbak Tisa salah. Hening. Serius? Pasti tebakan dengerin musik kan? Enggak, aku tidur harus hening. Kalau ada suara musik aku pasti kebangun. Tahu nggak? Aku lagi tidur, ada orang batuk aja, itu aku bangun. Oh iya? Wow. Nah ini bedanya orang buka pintu, Ca. krek gitu aja aku kebangun. Jadi aku light sleeper sebenarnya. Nah aku tuh anehnya gini ya. Aku kalau tidur dari dulu harus ada musik atau suara TV. Dari dulu gitu, dari dulu. Tapi kalau misalnya ini nggak ada suara musik atau nggak ada TV, apapun bunyi sekecil apapun tikus lewat aja aku pasti kebangun. Gitu. Nggak tahu kenapa deh. Jadi ada suara tapi konsisten. Konsisten gitu. dengan musik atau dengan suara TV gitu. Interesting ya. Itu ya aku kalau misalnya ada musik atau suara TV, kamu mau banting pintu aja aku tidur, aku pasti akan tidur, tetap tidur. Tapi kalau hening, create gitu dikit, gusrak gitu dikit, suara apapun gitu, suara jam. Tak 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 itu pasti aku enggak. Ya kalau aku harus hening banget, nggak bisa ada suara apa-apa. I see. Akhirnya kita menemukan perbedaan. Akhirnya kita menemukan perbedaan. Yeay. Thank you, Ca. Jangan lupa. Iya dong, of course. Aku dapat buku dari Mbak Tisa loh. Yeay. Wah panjang juga tuh tulisannya. That's interesting. Apa Yes. ini yang ditulis kira-kira? Apa tuh ya kira-kira ya? Well Caca, terima kasih untuk hari ini. Senang Sama-sama. banget. Dan ini karena Caca mulai suka menulis, aku berharap next kamu menandatangani buku kamu buat aku. Oke. Sweet dream banget, itu sesuatu yang sangat indah banget dan Jadi ini sekarang will make it ya. harus. Ini sekarang aku yang ngasih ke kamu bukuku. Thank you. Next, kamu berhutang karya kamu buat aku with your signature, oke? Main lagi sini ya. I love you. Kita pokoknya akan lanjutin project harus. Amin. Harus.